Pernah nggak sih, kamu lagi buru-buru mau keluar rumah tapi mendadak lupa naruh kunci di mana? Atau tiba-tiba blank saat ditanya soal janji yang kamu buat minggu lalu? Wah, rasanya pasti nyebelin banget ya. Kadang, hal-hal kecil kayak gitu bikin kita jadi berpikir, kenapa sih aku gampang banget lupa? Tapi, tenang aja, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita yang sering mengalami hal yang sama. Nah, di video ini, kita akan bahas kenapa kita sering lupa, gimana otak kita bekerja, dan yang paling penting, gimana caranya biar ingatan kita makin kuat dan nggak mudah hilang. Yuk, simak tips-tips simple tapi efektif yang bisa langsung kamu praktekkan di kehidupan sehari-hari. Bagian 1. Bagaimana otak membentuk dan menyimpan ingatan? Sebelum kita masuk ke tips-tips memperkuat ingatan, penting banget untuk tahu dulu cara otak kita bekerja dalam membentuk dan menyimpan memori. Jadi begini, otak kita itu seperti sebuah superkomputer yang canggih. Setiap kali kita melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu, otak akan mulai bekerja dengan cara membentuk koneksi di antara sel-sel saraf yang biasa disebut neuron. Koneksi ini yang nantinya akan menjadi jejak dari memori yang kita ciptakan. Nah, masalahnya, proses penyimpanan ingatan ini nggak selalu berjalan mulus. Kadang, ingatan bisa hilang atau nyangkut di tempat yang salah. Inilah kenapa kita bisa lupa di mana kita meletakkan kunci, padahal baru saja meletakkannya. Joshua Foer, dalam bukunya Moonwalking with Einstein, menjelaskan bahwa otak manusia sebenarnya punya kapasitas yang luar biasa dalam mengingat. Namun, seringkali kita tidak tahu bagaimana cara mengakses kemampuan ini secara optimal. Salah satu hal yang menarik dari teori ingatan ini adalah bahwa otak kita cenderung mengingat hal-hal yang unik atau aneh lebih baik daripada yang biasa-biasa saja. Pernah nggak? Kamu ingat detail kejadian lucu atau memalukan dari bertahun-tahun lalu, tapi lupa hal-hal kecil yang baru saja terjadi. Itu karena otak kita lebih tertarik pada hal-hal yang menonjol. Jadi, proses pembentukan ingatan sangat bergantung pada bagaimana kita menangkap dan mengolah informasi. Kalau kita nggak terlalu memperhatikan atau melakukan sesuatu secara otomatis, seperti naruh kunci di meja tanpa berpikir, otak kita cenderung tidak menciptakan koneksi yang kuat. Sebaliknya, kalau ada hal yang menarik, aneh, atau penting, ingatan tersebut lebih mungkin melekat. Nah, disinilah peran dari teknik-teknik memori masuk. Teknik-teknik ini membantu otak kita untuk memperkuat koneksi ingatan dan membuatnya lebih mudah diakses kapan saja kita butuhkan. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas beberapa teknik yang terbukti efektif untuk memperkuat ingatan kita. Bagian 2. Teknik memori dari Moonwalking with Einstein. Sekarang kita masuk ke beberapa teknik yang bisa kamu gunakan untuk memperkuat ingatanmu. Teknik-teknik ini terinspirasi dari buku Moonwalking with Einstein karya Joshua Foer, yang menjelaskan bagaimana otak kita bisa dioptimalkan untuk menyimpan dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Visualization. Visualisasi. Ini salah satu teknik paling ampuh untuk membantu ingatan. Visualisasi melibatkan mengubah informasi yang ingin kamu ingat menjadi gambar di kepala kamu. Tapi bukan sembarang gambar. Otak kita lebih suka hal-hal yang mencolok, aneh, atau lucu. Jadi, semakin absurd visual yang kamu bayangkan, semakin mudah otak untuk mengingatnya. Misalnya, kamu perlu mengingat daftar belanjaan yang isinya telur, pasta, dan jus jeruk. Daripada menghafalnya begitu saja, coba bayangkan sebuah adegan di mana kamu naik mobil yang rodanya terbuat dari telur, di mana jalanan penuh pasta dan jus jeruk turun dari langit seperti hujan. Makin lucu dan aneh, makin mudah otak kamu menyimpan informasi itu. 2. Chunking. Otak kita sering kesulitan mengingat informasi dalam jumlah besar sekaligus. Nah, chunking adalah teknik yang membantu otak membagi informasi besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, kalau kamu mau menghafal nomor telepon yang panjang, jangan ingat satu persatu angkanya, tapi pecah jadi kelompok-kelompok kecil. Misalnya, 081234567890. Dengan cara ini, otak kita lebih mudah menyimpan dan mengingat informasi tersebut karena lebih ringkas.
Teknik ini sering digunakan oleh juara dunia memori yang bisa mengingat urutan ratusan kartu hanya dengan cara mengelompokkan kartu-kartu tersebut ke dalam pola tertentu. Jadi, daripada mencoba mengingat semua sekaligus, otak kita lebih suka menyimpan informasi dalam potongan-potongan kecil yang lebih logis. 3. Mnemonics, teknik mnemonik. Teknik mnemonik adalah cara yang sangat efektif untuk mengingat informasi dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Salah satu contohnya adalah singkatan atau akronim. Kamu pasti pernah mendengar cara mengingat warna pelangi dengan singkatan Meijiku Hibiniyu, yang mewakili merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dengan teknik ini, kamu nggak perlu repot-repot menghafal satu persatu secara acak, karena semuanya sudah diringkas dalam bentuk yang mudah diingat. Teknik ini juga bisa diaplikasikan dalam situasi lain, seperti mengingat nama, urutan peristiwa, atau bahkan tanggal-tanggal penting. Dengan menggunakan mnemonik, informasi yang rumit bisa disederhanakan menjadi sesuatu yang lebih mudah dicerna oleh otak kita. Dengan 3 teknik ini, visualisasi, chunking, dan mnemonik, kamu bisa membantu otakmu bekerja lebih efektif dalam mengingat hal-hal yang mungkin sebelumnya sering terlupakan. Dan yang lebih keren lagi, teknik-teknik ini bisa langsung kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 3. Tips praktis untuk meningkatkan ingatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang setelah kita tahu beberapa teknik memori yang keren, saatnya membahas gimana cara kita bisa menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena, pada akhirnya, yang paling penting adalah gimana kita bisa menggunakannya untuk mengingat hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Nah, berikut ini beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu coba. 1. Tidur yang cukup. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kualitas tidur yang baik sangat memengaruhi kekuatan ingatan kita. Ketika kita tidur, otak kita memproses informasi yang kita dapat sepanjang hari dan memperkuat ingatan-ingatan penting. Kalau kamu kurang tidur, otak nggak punya cukup waktu untuk mengarsipkan ingatan, dan itulah yang bisa membuat kita jadi lebih mudah lupa. Jadi pastikan kamu tidur minimal 7 hingga 8 jam setiap malam agar otak bisa bekerja optimal. 2. Berlatih mengingat hal-hal kecil. Layaknya otot, otak juga perlu latihan untuk tetap tajam. Cobalah untuk sering-sering mengingat hal-hal kecil dalam keseharianmu. Misalnya, mengingat nomor telepon tanpa melihat kontak, menghafal rute jalan baru tanpa GPS, atau mengingat daftar belanja tanpa catatan. Semakin sering kamu melatih otakmu, semakin kuat memorimu akan menjadi. Kamu bisa memulai dari hal-hal kecil, lalu perlahan-lahan tingkatkan tantangannya. 3. Fokus pada satu hal di waktu yang sama. Kamu pasti pernah dengar kalau multitasking itu bisa bikin kita lebih produktif. Tapi nyatanya, multitasking malah bisa bikin otak kita kebingungan dan memperlemah ingatan. Ketika kamu mencoba mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus, otak nggak punya cukup waktu dan fokus untuk menyimpan informasi dengan baik. Jadi cobalah fokus pada satu hal di satu waktu. Misalnya, saat kamu menyimpan kunci, berhenti sejenak dan sadari benar-benar di mana kamu meletakkannya. Ini bisa membantu otakmu membuat koneksi yang lebih kuat. 4. Gunakan teknik visualisasi untuk janji dan kegiatan. Suka lupa dengan janji atau kegiatan yang sudah kamu rencanakan. Coba gunakan teknik visualisasi yang tadi kita bahas. Misalnya, kalau kamu punya janji bertemu dengan teman di kafe besok, bayangkan dirimu sudah berada di kafe tersebut. Bayangkan suasananya, meja yang akan kamu duduki, atau bahkan menu yang akan kamu pesan. Dengan membentuk gambaran yang jelas di otak, kamu akan lebih mudah mengingatnya. Ini bisa jadi alternatif keren untuk alarm dan reminder di ponsel. 5. Membuat asosiasi dengan hal yang familiar. Tips praktis lain adalah dengan membuat asosiasi antara hal yang baru dengan sesuatu yang sudah kamu kenal. Misalnya, kalau kamu berkenalan dengan orang baru yang namanya susah diingat, coba kaitkan nama mereka dengan sesuatu yang akrab buatmu. Misalnya, kalau namanya Budi, bayangkan dia sedang membawa buku besar, karena buku mirip dengan Budi. Makin jelas dan unik asosiasi yang kamu buat,
makin gampang ingatanmu menyimpan informasi itu. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu bisa membuat ingatanmu semakin tajam dan terhindar dari kejadian-kejadian lupa yang sering bikin frustasi. Ingat, otakmu sebenarnya punya kapasitas yang luar biasa. Hanya saja kita perlu memberi sedikit bantuan agar ingatan tetap kuat dan mudah diakses kapan saja. Di bagian selanjutnya, kita akan simpulkan semua teknik ini dan lihat gimana kamu bisa mulai menggunakannya sekarang juga. Kesimpulan. Jadi, sekarang kamu udah punya senjata ampuh untuk memperkuat ingatan dan menghindari momen-momen lupa yang bikin kesel. Dengan memahami cara otak bekerja, memanfaatkan teknik visualisasi, chunking, dan mnemonik dari buku Moonwalking with Einstein, serta menerapkan tips-tips praktis seperti tidur cukup, fokus pada satu hal, dan rajin melatih otak, kamu bisa membuat memorimu jauh lebih tajam. Ingat, kemampuan mengingat bukan sesuatu yang statis. Kita semua bisa melatihnya dan jadi lebih baik. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi hal-hal kecil seperti sadar di mana kamu menaruh barang, atau ingat semua janji tanpa perlu catatan, bisa membuat hidupmu jadi lebih tertata dan bebas dari stres kecil yang nggak perlu. Sekarang, tantang dirimu untuk mulai menerapkan teknik-teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Nggak perlu langsung semuanya, pilih satu yang paling gampang buat kamu dan mulai dari sana. Yuk, kita sama-sama perkuat ingatan dan nikmati hasilnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik soal mengingat, atau punya pertanyaan tentang teknik-teknik yang kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku bakal seneng banget baca cerita-cerita kamu. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.